Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam kesempatan yang pendek ini kita akan bahas surat Al-Hadid, surat 57 ayat 20 dan 21. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takasurum fil amwali wal auladi kamasali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutaman wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratum minallahi wa ridwanun wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, kebanggaan, dan berlomba banyak harta dan anak-anak. Kehidupan dunia itu seperti air yang turun dari langit, lalu menumbuhkan tanaman, lalu tanaman menjadi hijau. Saking hijaunya mencengangkan para petani, lalu engkau lihat tanaman itu berubah menjadi kuning, lalu dia layu dan menjadi sampah. Dan di akhirat ada azab yang pedih dan ampunan dari Allah dan keredaannya. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya kesenangan yang menipu. Nah, itu artinya surat Al-Hadid ayat 20. Jadi kata Allah, ketahuilah. Nah, jadi kalau ketahuilah itu artinya banyak yang tidak tahu, atau ada yang tahu tapi pura-pura tidak tahu. Apa yang kamu perlu ketahui, kata Allah, kehidupan dunia itu hanyalah. Nah, kalau hanyalah berarti tidak ada yang lain, hanya kayak begitulah kira-kira. Kehidupan dunia itu hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, kebanggaan, dan perlombaan banyak harta dan anak. Jadi ayat ini menjelaskan tentang fase-fase kehidupan dunia yang semua orang pasti melaluinya. Jadi kita ini hidup di dunia ini ada fase-fase, Bapak Ibu. Fase pertama disebut dengan laibun, fase main-main. Ada masanya dulu kita, hari-hari kita dihabiskan hanya untuk bermain-main. Di mana saja main-main. Di rumah main, di luar rumah main, di sekolah main-main, ke masjid pun main-main tuh kayak anak-anak tuh. Di masjid pun dia main-main juga, Pak. Tapi memang begitu fasenya. Semua orang pasti melewati fase itu. Hidup kita untuk bermain-main saja dari pagi sampai malam. Itulah fase anak-anak dulu, Pak. Dan kita sudah melalui itu. Dia kalau ada ya apa-apa suka main-main ala terlambek tu. Ya. Karena ada apa-apa aku lah pensiun maka suka main-main. Dan ada apa-apa aku lah pensiun nyobek posko domino di komplek, Pak. Mulai pagi dah duduk di posko tu, tiba pagi kawan langsung kurang cik marilah. Itu terlambek dah, Pak. Ini masa main-main, masa anak-anak tu. Nah, habis masa main-main ada masa lahun, masa bersenda gurau. Jadi masa kita bagara, bagalui, bercanda, ketawa, semua hari-hari kita habiskan untuk itu. Nah, ini masa remaja nih, Pak. Asabah sobok, bagarah, bagalui, begitu saja hari-hari kita. Nah, itu masa tawuran itu. Nah, itu masa remaja yang sudah kita lewati, Pak. Masa kita berhuru hara, masa kita bercanda, bersenda gurau, ya jo kawan sama gadang. Balarikan kamari sambil bergalak-galak. Itu masa lahun. Sudah kita lewati. Habis masa lahun, ada masa zinah namanya.
Zina tu masa berhias, masa bergagah-gagah, yang wanita tahu dengan cantiknya, yang laki-laki tahu dengan gagahnya. Kau masuk kita di puncak gagah, Pak. Kau masuknya lah tahu jenis rancak, lah tahu berpakaian rancak. Kau perempuan lah tahu babadak, make up, lipstick, ya kian kamari membuat camin. Tu masuk zina. Kau masuk ke rancak-rancak namanya, Pak. Makanya tu mati ke rancak-rancaan kan ada tu. Dulu ketika awak bujang-bujang, Pak, tahun-tahun barat tu, Pak, ada serawa namanya serawa Jabrai, yang kakinya semeter Pak, kakinya, Pak. Aku lah pakai serawa Jabrai itu udah tanggung gagah bantu itu, Pak. Masanya begitu, memang masanya. Ya, yang perempuan juga begitu. Itu masa zina, masa kita di puncak gagah. Nah, habis masa zina, datang masa tafakhur, masa membangga-banggakan capaian kita. Ada yang lah eselon 1, ada yang eselon 2, ada yang lah doktor, ya. Kalau di dinas militer lah sampai ke bintang 1, ke bintang 2. Biasanya kalau duduk bersama-sama, Pak, yang ditanya di mana posisi kini? Ambolah eselon 2. Yo mantap tu. Itu namanya tafakhur. Masa kita berbangga-bangga dengan capaian-capaian kita. Dan itu semua orang punya masa itu. Masa kita membanggakan apa yang sudah kita capai. Habis masa tafakhur, datang masa terakhir namanya takasurum fil amwali wal aulad. Masa menghitung-hitung anak cucu. Jadi di duduk berkumpul, yang ditanya lah bara cucu. Sebagian bapak ibu lah timur di masuk iko kau. Asal berkumpul jo kawan, yang ditanya lah bara cucu, Pak. Itu ya. Capaian tak lagi, karena sudah pensiun. Ya. Itu masa terakhir tu, Pak. Masa kita membanggakan anak cucu. Dan kata Allah, kehidupan dunia itu persis seperti air yang turun dari langit. Turun air dari langit, lalu menumbuhkan tanaman. Itu tidak ada apa-apa, tanah kosong. Lalu turun hujan, lalu kemudian pecah biji-bijian di bawah tanah, turun, tumbuh. Tumbuh. Kemudian dia hijau, dan di puncak hijau, semua orang mengaguminya, kata Allah. Fa'ajabal kuffara nabatuhu. Orang kagum indahnya, Masya Allah. Tapi begitu di puncak hijau, dia kemudian berubah menjadi kuning. Setelah kuning, dia layu dan dia jadi sampah kembali. Itulah kehidupan dunia. Dulu kita pernah tidak ada. Entah di mana kita saat itu, kita tidak ada. Tidak pernah dikenal, tidak pernah disebut, tidak pernah muncul, tidak pernah ada kita. Tiba-tiba karena air, pertemuan air ibu dan bapak kita, muncullah kita. Lalu kita tumbuh lucu, sampai ke puncak gagah. Di masa gagah dan sempurna itu orang kagum. Yo gagah, yo hebat, yo cantik, yo santiang. Semua orang memuja kita. Tapi begitu di puncak gagah, dia berubah menjadi kuning. Setelah kuning, dia layu dan menjadi sampah. Kita ini Bapak Ibu, sehebat apapun capaian kita, segagah apapun fisik kita, sekagum apapun orang kepada kita, pada ujungnya semua kita akan menjadi sampah. Pasti. Namanya hutama. Semua kita pasti jadi sampah. Saya gubernur misalnya. Kalau saya mati dalam jabatan gubernur itu, ketika orang melayat jenazah saya, orang tidak bertanya lagi, "La mandi Pak Gubernur?" Tidak begitu. "La mandi mai." Saya diganti jadi mayat. Kenapa? Karena sudah jadi sampah. Semua capaian-capaian dunia tidak ada yang diingat lagi. Semua lewat. Bahkan seburuk-buruknya sampah di muka bumi,
masih ditaruh di atas tanah. Tapi sampah manusia ditaruh di bawah tanah sekian meter dalamnya. Sehebat apapun kita, segagah apapun kita, kata Allah di puncak hijau, dia akan menjadi kuning dan ujungnya dia menjadi sampah. Bapak Ibu yang hadir sekarang, rata-rata sudah kuning ini. Ya. Sebentar lagi jadi sampah. Jadi bangkai istilah. Bangkai itu sampah yang paling buruk dan itulah kita. Dan kata Allah, ketika engkau meninggalkan panggung dunia jadi sampah, hanya salah satu dari dua yang kau dapatkan. Azabun syadid, azab yang pedih, atau maghfirah, ampunan dari Tuhanmu. Ketika kita mati, pindah ke kehidupan berikutnya, hanya salah satu dari dua yang kita dapatkan. Azab atau ampunan dan keredaan Allah. Apapun yang kita dapatkan setelah kita jadi sampah kelak, tergantung bagaimana kita menjalani kehidupan yang pendek ini. Makanya kata Allah nanti diingatkan di ayat berikutnya, sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Berlomba-lombalah kamu mendapat ampunan dari Tuhanmu. Karena kalau dia dapat ampunan, selamatlah dia setelah kehidupan dunia ini. Bila dia tidak mendapat ampunan, maka azab yang pedih, yang tanpa henti, yang akan dia rasakan setelah dia melewati kehidupan dunia yang pendek pasir-pasirnya tadi. Nah, bagaimana Bapak Ibu ya kita mendapatkan maghfirah dan surga itu? Mudah-mudahan insyaallah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan pembahasan kita di surah Al-Hadid ayat 20 sampai 23. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.